Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fadli, yang insya Allah kita akan sama-sama menyaksikan program yang penuh dengan keberkahan. Apalagi kalau bukan di Bekal Sebelum Ajal. Siapkan bekal sebelum ajal memenggal. Dan Masya Allah, hari ini kita akan bertemu dengan seseorang yang bernama Angga. Dia ini adalah seorang pengguna narkoba dan kita mendapat laporan dari tantenya. Dan tantenya ingin sekali Angga ini berubah menjadi orang yang lebih baik. Kita kebetulan sudah punya fotonya. Boleh tolong teman-teman kita lihat fotonya. Dan di sini sudah ada foto Angga. Angga ini masih muda banget, tapi dia sudah berkeluarga. Dan sekarang posisinya ini Angga ini juga sedang nggak akur lagi sama istrinya nih. Dan mudah-mudahan hari ini kita bisa membawa Angga menjadi orang yang lebih baik. Katanya si Angga ini nongkrongnya di tempat pangkalan ojek. Kalau gitu langsung aja yuk, kita intip dulu dia di sana. Ikutin saya. Nah ini, hari ini kita cari target nggak terlalu di jalan-jalan kayak kemarin, jalan besar nih. Jadi agak sedikit lebih enak ya. Katanya si targetnya itu pangkalan ojek itu deket-deket gang-gang gitu, masuk-masuk ke dalam. Tempatnya kayaknya udah gak jauh nih. Ini dia nih. Kita cari parkir situ aja bang. Cari sebar di situ bang. Oke, di sini aja kita parkir nih. Coba kita lihat nih, bentar nih. Lah, tuh ada dia. Angga, 27 tahun, mantan pengedar dan pengguna narkoba, 2 kali masuk penjara. Itu tuh di warteg tuh. Coba ontek, fotonya mana sih? Ini gue lihat. Iya benar, ini dia. Ini benar nih. Oke, turun semuanya. Turun semuanya langsung, turun yuk. Ayo turun semuanya. Ayo. Pak Angga ya? Pak. Pak ada kabar, Pak? Pak Angga, bawa jalan turunan pelan-pelan, kamera. Jagain kameranya. Ikutin pelan-pelan. Wah, dikekali. Semuanya, ini belok jalannya nih. Bentar. Dari mana nih? Gak! Ayo cepet! Agak! Gak, bentar, Kak! Bawa jalan turunan pelan-pelan, kamera! Jagain kameranya! Ikutin pelan-pelan! Wah, dikekali! Aduh. Gak! Hei! Angga! Weh, Gak, gue mau ngobrol doang sama lu, Gak! Hei! Angga! Angga! Gue mau ngomong sebentar doang gak sama lu, Gak! Ini gak mungkin kita kejar juga ini. Bu, maaf Ibu ya. Maaf banget ini. Saya mau ketemu sama si Angga ini. Cuma mau ngobrol doang sebenarnya. Ini kalau misalnya kita muter jalan sini, kemana lewatnya Bu ya? Nggak ada penyeberangan. Jadi kita lewat mobil, keluarnya ke arah mana? Oh, jauh ya? Oh. Ibu makasih ya Bu ya. Saya pamit dulu, makasih. Assalamualaikum. Kayaknya kita harus hubungin tantenya nih, biar dia nggak khawatir juga soalnya. Oh, kita nggak bisa dapat hari ini. Halo, Assalamualaikum. Ibu Rohana, ini dengan Fadli, Bu. Ada apa ya? Iya, ini Fadli tadi saya udah ketemu sama Angga.
Saya mau ngobrol, dia kabur. Nah, saya kejar sama temen-temen, saya ikutin terus. Dia lari, Bu. Lari ke kali tadi nyebrang. Iya, makanya tapi sih alhamdulillah tadi dia bisa lewatin. Ayo kamu cariin ya, awas kakak cariin ya. Bu, gini aja ya. Saya minta tolong sama Ibu Rohana nih. Takutnya nanti kalau misalnya saya nggak ketemu, pasti dia nelfon Ibu nih, ya kan? Iya tapi cepet ya, tolong cariin. Iya, kita tetap cari juga ya. Kita coba cari-cari juga. Iya. Iya, Ibu sambil jaga telepon juga ya, Bu ya. Ya, Ibu makasih banyak Bu Rohana ya. Assalamualaikum. Gini aja, sementara kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita tunggu aja instruksi selanjutnya dari Bu Rohana aja. Yuk. Atau kita mungkin kalau sekarang kita nanti lewat daerah Cijantung, kita lewatin aja. Kalau misalnya nggak ketemu ya mau gimana, karena nyari orang nggak segampang itu di Jakarta. Ya, oke ya. Oke pemirsa, sekarang saya coba mendatangi tantenya. Kemarin tantenya udah kasih kabar ke kita bahwa ternyata Angga ini nggak pulang. Dan dia ngirim ke rumah temennya. Tapi tantenya juga nggak tahu nih alamat rumah temennya di mana. Tapi yang jelas tantenya tuh tahu rumahnya di mana. Kita langsung jemput tantenya, baru kita cari Angganya. Oke? Yuk kita cari tantenya nih sekarang nih. Alamatnya tantenya kita udah tahu. Kita lagi menuju ke rumahnya sekarang. Ini ya benar yang kanan ini nih. Ini nih. Iya. Warung tutup. Udah berhenti sini aja kita nih depannya nih. Lewatin dulu aja sedikit. Kalian mau masuk atau mau tunggu di sini? Ikut masuk aja deh ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar sama tantenya. Bu. Iya, Fadli Bu. Gimana? Mau langsung berangkat sekarang? Iya, itu dia ngumpet di rumah temennya katanya. Sebelum kita berangkat nih, saya tahu banget ibu sayang sama Angga. Ya. Saya pengen tahu, Angga ini nakalnya cuma karena narkoba atau apa sih Bu yang bikin ibu tuh pengen temuin Angga benar-benar berubah? Ya, semua-muanya Mas. Memang dia tuh begitu. Dari dulu, dari kecil ngikutin saya Mas. Dari umur berapa diikutin ibu? Dari umur 13 tahun. Ikutin saya, meninggal orang tuanya. Dia bilang pengen nikah, saya nikahin sama saya ya. Sekarang udah punya anak. Boro-boro tuh bener tuh anak itu jadinya gini, mabuk aja sampai sekarang. Saya minta tolong deh biar dia insaf, ya biar Bina insaf, dia insaf, biar dia jalan yang lurus, pengennya Mas. Ya namanya orang tua ya Bu ya, pasti namanya Saya sayang banget Mas sama dia, demi Allah saya sayang banget sama dia, sayang banget kemana dia pergi, saya susulin, gimana dia pada mabuk saya samperin ke tempat mabuknya Mas. Ibu yang sabar ya, tapi ya maksudnya gini, saya tahu ibu sayang banget sama Angga, ibu sebagai pengganti orang tua. Ya, saya sayang banget, Ibu bener-bener gak mau sayang disalahin banget juga saya. sama keluarga yang lain, bukan karena ikut ibu, Angga jadi anak benar. Tapi saya juga minta tolong sama ibu, jangan meluap-luap emosinya, jangan marahin Angga di depan teman-temannya. Kita mau coba ajak ibu, biar supaya Angga juga agak lulu dan mau ikut sama kita nih Bu ya. Iya Mas. Ibu berdoa juga ya Bu ya, doain yang terbaik. Saya ikutin berdoa Mas, saya juga pengen si Angga itu benar Mas. Bismillah ya, kita berangkat ya. Mudah-mudahan kita langsung ketemu sama si Angganya dan Angga mau ikut sama kita. Amin. Ayo ibu. Ibu doain aja, ibu berdoa juga. Setelah ibu sayang banget sama Angga ya. Bukan sayang lagi Mas. Yang sama lain cuma Angga ngomong itu. doang, tapi ibu buktiin sama semuanya, insya Allah Angga bisa berubah. Ibu doain ya Bu ya. Enggak, ini tante enggak? Tante bukain tante. Gak, Angga! Dikunci nih, dikunci. Dia kabur belakang. Mana dikunci ini? Belakang. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh. Kejar.
gua nggak bawa apa-apa, Bang. Gua nggak bawa apa-apa, Bang. Aman, Bang. Bawa apaan sih, ha? Aman, Bang. Mau bawa apaan lo? Gua bawa apa-apa, Bang. Bangun. Aman, Bang. Bawa apaan sih? Gua bawa bebek, Bang. Enggak. Aman, Bang. Gua nggak bawa apa-apa, Bang. Mau bawa apaan emangnya? Lu lihat dulu gua sini, Lu lihat dulu gua sini. Nanti yang laporin Anda. Tante mau masukin yang penjara. Enggak masuk penjara, enggak. Biar dia dalam, biar dia Bukan ke penjara, ada yang mau ke penjara. Siapa yang mau ke penjara? Dengerin dulu, dengerin tantenya. Ini caranya tapi Tante. Ini apa-apaan ini? Sayang banget. Ini bukan kantor polisi, bukan, nak, bukan. Mau dibawa ke pesantren ya. Ikut ya. Tante tuh pengen insya. Insya pada waktunya orang, Tante. Nggak gini caranya, Bang. Dengerin, udah punya anak, udah punya keluarga Anda. Ya, beneran tante sayang dari dulu juga sayang banget, bukan ngomong bercanda, sayang banget sama Anda, sayang banget. Ayo ikut jangan kabur-kaburan, ikut. Enggak, tuh. Dengar kan? Lu dengar omongan tante lu kan? Tapi bukan gini caranya, Bang. Bukan begini caranya, gimana sih? Mau kemana sih? Mau kemana? Mau kemana? Aku malu sama orang-orang kalau begini. Tapi lu jangan begitu. Emang kalau begini anak istri gua udah mau napain, Bang? Lu pada mau nafkahin, Bang? Dengerin dulu nih ya, rezeki Allah udah ngatur ya, tenang. Lu tenang lu dengerin kata tante lu nih. Lu baru ngeliat gua aja udah kabur ya. Lu jadi paranoid. Lu dari kemarin gua liat, baru ngeliat gua, lu kabur, lu lari nyebrang kali. Hah? Gimana coba lu mau ngejelasin ke keluarga lu? Hah? Lu nyari duit pakai apaan? Lu mau begini terus tiap hari hidup lu? Coba dengerin kata tante lu. Tante lu tuh sayang banget. Dia pengganti ibu lu. Dia yang selama ini ngerawat lu. Dia yang selama ini ngejaga lu. Yang sayang banget sama lu. Lu perhatiin coba. Lu dengerin kata-katanya. Nah sekarang gini. Lu gimana anak lu mau jadi masa depannya bagus kalau elunya begini terus? Elunya nggak berubah. Elunya sebagai contoh, sebagai orang tua yang nggak baik. Elunya berubah dulu. Gua bukan nggak mau berubah, Bang. Gua udah mau berubah. Tapi ketemunya pergaulan gua gini lagi, Bang. Lu kalau mau berubah, lu mau hijrah, lu tinggalin dulu semuanya. Lu tergantung lu. Lu takutnya dapat duit. Lu yakin? Yang ngasih duit lu siapa? Temen lu yang ngasih duit. Lu serahin semuanya sama Allah. Yang penting lu usaha. Tapi lu mau berubah dulu. Pokoknya sekarang lu penting lu ikut gua, ya. Lu ikut gua ke rumah hijrah. Sekarang. Kalau lu mau berubah, Bang, apa bini gua sama anak gua bisa balik lagi, Bang, sama gua, Bang. Bini gua benci banget, Bang, sama gua, Bang. Lu bisa tolong bantu, Bang. Gua kangen sama anak gua, Bang. Kangen sama. Enggak, gua ngerti perasaan lu, ya. Gua tahu yang namanya orang tua pasti sayang sama anaknya. Yang namanya suami pasti sayang sama istrinya. Cuma sekarang masalahnya ada di lu. Kenapa mereka semua ninggalin lu? Karena elunya gak. Tapi kita coba cari jalan. Gimana caranya supaya mereka semuanya bisa lagi ketemu sama lu, bisa kumpul bareng-bareng. Tapi paling enggak, lu ikut dulu gua ke rumah hijrah. Lu dulu yang harus berubah. Lu tunjukin ke mereka kalau lu udah berubah. Lu udah bukan Angga yang lama. Lu Angga yang baru, yang bertanggung jawab sama keluarga, yang sayang sama keluarga, yang gak akan nyakitin keluarga. Enggak, ikut aja nggak ya? Lebih baik kamu. Soalnya nanti deh, bini kamu, anak kamu bisa pulang. Kalau kamu udah sadar ya, ikutin aja. Tapi Tante janji mau nemuin Angga sama bini Angga. Iya, sama anak Tante Angga. janji dari dulu juga kan Tante bantuin terus. Angga kemanapun, Angga. Tante susulin. Kangen. Iya, nanti kalau udah kamunya bener-bener udah insaf, udah ini, baru Tante temuin istri kamu ya, sama anak kamu, keluarga. Tante janji tapi. Bener, Tante janji, demi Allah Tante janji bener.
tambah sayang lagi. Tante Mama Angga apa dari dulu juga dimanapun ada yang ikutin. Angga di mana nongkrong juga Tante ikutin terus apa ya. Sekarang kayak tenang dulu ya, tenang dulu. Kita namanya lagi usaha ya. Kalau kita usaha, insya Allah ada jalan. Kalau Angga nggak pernah mau berusaha untuk berubah, nggak akan pernah bisa berubah. Paling nggak ini ada ikhtiarnya. Kita jalan, kita ke rumah hijrah, ketemu sama Ustadz, supaya Angga juga lebih mengerti lagi tentang agama. Kalau Angga insya Allah udah punya bekal agama, yang lainnya jadi enak, yang lainnya jadi indah. Yuk kita berangkat ya. Ayo Angga, sabar ya. Ya Bismillah ya. Semangat, 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 semangat.